Halo, selamat pagi saudara. Kembali Kompas Kalsel sepekan menyapa Anda. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga memiliki beragam sajian informasi menarik lainnya yang telah kami rangkum dalam sepekan untuk Anda. Bersama saya Aulia Tasya, inilah Kompas Kalsel sepekan, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Mengawali berita Kompas Kalsel sepekan pagi ini saudara, kebakaran terjadi di Gang Kenanga Martapura, Kabupaten Banjar, hanguskan 3 rumah warga. Seorang pemilik rumah pingsan dan langsung dapat perawatan medis dari relawan PMI. Api tiba-tiba membesar dan melahap 3 rumah warga di Gang Kenanga Martapura, Kabupaten Banjar, yang sebagian besar berbahan kayu. Hembusan angin kencang serta jarak antar bangunan yang rapat menyulitkan proses pemadaman. Upaya pemadaman berlangsung selama lebih dari 30 menit, hingga api berhasil dijinakkan petugas damkar sebelum meluas ke rumah lainnya. Dalam insiden ini, seorang penghuni rumah dilaporkan pingsan dan langsung ditolong petugas PMI di lokasi. Informasi sementara yang kami dapatkan asal api berasal dari rumah di tengah. Di rumah ada 3 rumah yang di tengah asal api. Tapi sumber api masih dalam penyelidikan. Ada korban jiwa, Pak? Alhamdulillah tidak sampai terjadi korban jiwa. Ya, memang ada beberapa warga yang masih shock, itu yang pemilik itu shock, dalam keadaan shock. Ya, tapi secara fisik tidak ada kerugian, tidak ada sampai terjadi luka maupun korban jiwa. Meskipun tidak ada korban jiwa, kebakaran ini mengakibatkan kerugian material yang diperkirakan cukup besar. Sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kejaksaan Negeri Banjar berhasil mengungkap kasus korupsi di sebuah bank milik negara. Seorang pegawai perempuan ditetapkan sebagai terpidana setelah rugikan negara hingga 4,1 miliar rupiah. Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar umumkan pengungkapan kasus korupsi yang menjerat pegawai perempuan di sebuah bank BUMN di Kabupaten Banjar. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, Bambang Rudi Handoko bilang, kerugian negara yang ditimbulkan mencapai 4,1 miliar rupiah. Dari hasil penyitaan, Kejaksaan mengamankan barang bukti uang tunai 973 juta rupiah beserta 2 unit mobil milik terpidana. Kasih Tindak Pidana Khusus Kejari Kabupaten Banjar, Heri Fauzan menyebut kasus ini berawal dari penyalahgunaan kewenangan oleh S yang menggunakan dana negara untuk investasi pribadi sejak Agustus 2023. Terpidana S belum menikmati hasil tindak kejahatannya, namun sebagian uang telah menguntungkan orang lain yang sampai saat ini masih dikejar. Jadi sebenarnya memang si terpidana sendiri tidak menikmati hasil dari kejahatan ini, namun menguntungkan orang lain karena di pasal yang terbukti itu adalah pasal 3 ya, itu menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Orang lain yang siapa masih kita kejar karena memang faktanya di persidangan itu tidak terbukti bahwa 1 unit rumah milik terpidana S juga tengah dalam proses penyitaan dan segera dilelang. Kejari tegaskan terus buru seluruh aset yang berasal dari hasil tindak pidana ini. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kita beralih ke informasi lain saudara. Ditreskrimsus Polda Kalsel menangkap pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Akrasol. Kasus ini terungkap di sebuah kios di Jalan Bypass Kandangan, Desa Jambu Hilir, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Modus operandi pelaku ialah melakukan pembelian BBM bersubsidi jenis Akrasol menggunakan 2 buah mobil yang sudah dimodifikasi. Para pelaku juga membeli Akrasol dari pelangsir, sehingga stok Akrasolnya capai 1.310 liter.
Lalu pelaku menjual kembali BBM tersebut secara eceran di kios miliknya hingga Rp11.000 per liter. Polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya 2 unit mobil yang digunakan untuk beraksi dan 142 jerigen berisi BBM jenis Akrasol. Total 1.310 liter BBM bersubsidi diamankan. Dengan kejadian tersebut terjadi perbuatan melawan hukum atas pemeriksaan saksi dan dilakukan penyitaan barang bukti. Ini dibawa ke kantor Ditkrimsus Polda Kalsel guna proses hukum berlanjut. Pelaku dijerat tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan atau LPG yang disubsidi, dan atau penyediaan, serta pendistribusiannya diberikan penugasan oleh pemerintah. Perkara ini masih dalam proses penyidikan. Naufal Rafif, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara Direktorat Reserse Kriminal Polda Kalimantan Selatan menangkap pelaku tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (ITE). Pelaku diduga melakukan eksploitasi digital terhadap anak di bawah umur. Ditreskrimsus Polda Kalimantan Selatan melakukan penyelidikan dan penyidikan setelah menerima laporan dari ibu korban pada 8 April 2025. Polisi menangkap pelaku berinisial W di Jawa Barat. Modus operandi pelaku dengan mengaku mampu meningkatkan rating korban di sebuah game online. Setelah mendapatkan email korban, pelaku mengancam akan merisat handphone korban jika tidak mengirim foto pribadi. Karena takut, korban akhirnya mengirim foto yang diminta oleh pelaku. Namun, awal Januari, pelaku sempat menjual akun game milik korban di media sosial dan menawarkan foto pribadi korban sebagai bonus. Sejumlah barang bukti diamankan, diantaranya ponsel pelaku, KTP, dan data digital lain yang mendukung dugaan pidana. Ini juga kita lakukan pemeriksaan atau mengambil keterangan dari ahli psikologi di Polda. Korban anak sempat mengalami trauma dan stres pasca mengetahui bahwa foto korban anak diperjualbelikan oleh pelaku di media sosial yaitu Facebook. Saat ini korban yang merupakan anak di bawah umur mengalami tekanan mental mendalam. Atas tindakannya, pelaku diancam hukuman pidana 6 tahun dan denda Rp1 miliar. Naufal Rafif, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Komnas HAM kunjungi Banjarbaru untuk dalami kasus pembunuhan Juwita, kasus seorang jurnalis yang dibunuh anggota TNI Angkatan Laut. Penyelidikan dilakukan dengan memeriksa sejumlah saksi, termasuk keluarga korban dan kuasa hukum. Pihak Komnas HAM akan mendalami fakta-fakta yang dapat mengungkap motif di balik pembunuhan. Penegakan hukum juga diharapkan dapat berjalan dengan adil dan transparan. Berdasarkan bukti-bukti, Komnas HAM akan terus mengawal kasus ini. Kami menaruh atensi tinggi terhadap kasus ini karena ini terkait dengan hak hidup dan juga kaitannya dengan status kelompok rentan sebagai jurnalis perempuan. Kami juga meminta agar penyidikannya serta penuntutannya dalam mengungkap kasus ini berdasarkan bukti-bukti ilmiah atau scientific crime investigation. Komnas HAM ikut menangani kasus ini sesuai dengan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan wewenang kepada Komnas HAM memantau dan berikan rekomendasi terkait penyelidikan dan penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia. Nabila Cheva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sesaat lagi kami akan kembali dengan informasi lain. Di antaranya, jalan ke sekolah tergenang, wali murid patungan bikin titian. Selengkapnya usai jeda berikut.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Kalsel Sepekan. Genangan air setinggi 15 cm yang merendam akses jalan menuju SDN Sungai Batang Ilir 1, Kabupaten Banjar, memaksa para wali murid bertindak cepat. Mereka bergotong royong membangun titian dari kayu agar anak-anak tak lagi bersekolah dengan celana basah. Sudah 4 bulan terakhir, jalan menuju SDN Sungai Batang Ilir 1, Kabupaten Banjar, terendam air 15 cm. Setiap pagi para siswa harus berjalan melintasi genangan untuk masuk sekolah. Wali murid yang prihatin berinisiatif membangun titian sementara. Aksi ini dilakukan setelah rapat dan urunan mengumpulkan dana lebih dari 2 juta rupiah. Ini kan dalam tahun Pak, jadi kan kenakan sekolah nih ngalih banan menuju ke sekolahan tuh nah. Jadi kan selalu itu calap, batis kan bisa lancar. Banyak sampai ke sini Pak nah. Itu anulah swadaya masyarakat atau kayak apa itu Pak? Swadaya masyarakat ya duitnya. Wali murid kumpulan ya Pak. Kepala SD Negeri Sungai Batang Ilir 1, Suprat, mengaku sudah melaporkan kondisi sekolah ke pemerintah Kabupaten Banjar. Suprat bilang tahun ini pemerintah Kabupaten Banjar janji bangun ruang kelas dan meninggikan lapangan. Kami sudah melaporkan Pak, sehingga dalam tahun ini insya Allah kita akan mendapatkan bangunan dan ruang kelas dan pengurukan. Tapi karena nominalnya mungkin hanya 150-an juta, mungkin tidak sampai tercover untuk halaman ini. Mudah-mudahan untuk tahun berikutnya atau semester berikutnya kita bisa mengusulkan pengurukan dari muara sampai ke hulu. Meski sederhana, titian ini jadi jalan keluar sementara agar semangat belajar anak-anak tak terhambat genangan air. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Masih dari Kabupaten Banjar, Saudara, jalan licin akibat lumut di Desa Teluk Selong Ulu, Kabupaten Banjar timbulkan kecelakaan. Banyak pengendara yang terjatuh. Warga setempat bergotong royong bersihkan jalan dari lumut untuk kembalikan keselamatan pengendara. Warga di Desa Teluk Selong Ulu, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, gotong royong bersihkan jalan yang dipenuhi lumut. Lumut-lumut ini tumbuh pasca jalan tergenang banjir selama berbulan-bulan, sejak awal tahun 2025. Kondisi tersebut membahayakan pengendara motor karena kerap jatuh saat melintas. Bukan hanya di Teluk Selong Ulu, aksi serupa juga dilakukan di Desa Keramat, Kecamatan Martapura Timur. Jalan yang juga dipenuhi lumut dibersihkan warga. Itu terjadinya menjelang banyu yang mulai surut. Nah, terkait dengan video yang viral di waktu itu di medsos itu, sebenarnya lokasinya itu di Desa Keramat. Walaupun sebenarnya Desa Teluk Selong Ulu dalam kondisi yang sama. Cuma terkait caption yang ada di Desa Keramat itu yang ada di medsos itu sebenarnya itu di Desa Keramat. Pak, mungkin menanggapi dari yang viral itu mengenai jalan licin yang ada di Desa Keramat itu mungkin bisa dijelaskan seperti apa Pak? Yang kemarin viral itu memang di tempat kita kejadiannya itu, tapi kita sudah berbuat juga seperti gotong royong membersihkan, menyikat jalan yang baru itu ada lumutnya, ada apanya itu, dan kita himbau kepada masyarakat juga bahwa jalan itu licin, kita pasang spanduk, kita pasang lampu-lampu yang membahayakan lah untuk masyarakat. Banjir di kedua desa ini telah terjadi sejak awal tahun 2025. Lokasinya di bantaran Sungai Martapura membuat daerah ini langganan banjir. Terlebih ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Saudara, terendamnya lahan pertanian di Desa Sungai Rangas, Kabupaten Banjar, memaksa petani menunda tanam padi. Namun, sawah yang tergenang air kini jadi tempat favorit warga untuk memancing. Sawah yang tidak bisa ditanami berubah jadi spot atau lokasi mancing dadakan.
Warga terlihat coba peruntungan dengan memancing ikan di tengah lahan pertanian yang tergenang. Aktivitas ini dimulai sejak Jumat lalu. Setelah beredar cerita, sejumlah pemancing berhasil dapat banyak ikan nila dan papuyuk. Lahan ini pun ramai didatangi warga yang ingin isi waktu libur dengan memancing. Karena di sini biasanya dasar banyak ikan nilainya. Tiap tahun di sini dasar rame. Dan ada kemungkinan hari-hari itu dapat. Karena hari ini kita sepi hari ini. Kemungkinan esok rame. Meski bukan tempat pemancingan resmi, sawah tergenang ini jadi alternatif pilihan bagi warga bersantai dan rekreasi tanpa biaya. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Berita selanjutnya, Saudara, Komisi 3 DPRD Banjar lakukan sidak ke TPA Cahaya Kencana di Karangintan untuk melihat progres peralihan sistem pengelolaan sampah. Hasilnya, hanya 1 dari 5 zona yang sudah menerapkan metode controlled landfill. Komisi 3 DPRD Kabupaten Banjar gelar inspeksi mendadak ke TPA Cahaya Kencana Rabu pagi. Sidak menyusul sanksi administrasi paksa dari Kementerian Lingkungan Hidup Desember 2024. Ketua Komisi 3 Abdul Razak pesimis target peralihan dari open dumping ke controlled landfill tercapai 30 April mendatang. Sebab dari 5 zona yang dimiliki TPA Cahaya Kencana, hanya 1 zona yang sudah terapkan metode controlled landfill. Namun Abdul Razak apresiasi progres 45% yang dicapai sejak sanksi dijatuhkan. Sebenarnya target sementara sesuai dengan sampai 30 April. Tapi itu agak berat lah kalau kita melihat fakta di lapangan, agak berat. Tapi paling tidak ada progres ya, ada percepatan agar upaya, karena yang kelihatan kasat mata ini kan yang tutupan ini Pak, yang sampah menggunung ini yang kelihatan kasat mata. Sementara itu, Kepala UPT TPA Cahaya Kencana, Adi Winoto, mengaku kesulitan capai target yang ditetapkan kementerian. Adi Winoto bilang sudah layangkan permohonan perpanjangan waktu sebelum tenggat berakhir. Kendalanya mungkin kita karena sudah open dumping, kita bertahap pembenahan. Apabila tidak tercapai, maka kita perpanjang surat ke kementerian. Permohonan perpanjangan buat pembenahan. Selain terbatas anggaran, masalah teknis di lapangan juga jadi kendala perubahan sistem pengelolaan sampah di TPA Cahaya Kencana. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lain. Di antaranya, Wamen Pan RB kunjungan kerja ke Banjarbaru untuk pastikan pelayanan publik optimal. Sesaat lagi hanya di Kompas Kalsel Sepekan. Saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Kalsel Sepekan. Pansus 1 DPRD Kalsel mengevaluasi LKPJ Kepala Daerah tahun anggaran 2024. Rapat kerja bersama 6 mitra kerja fokus merumuskan rekomendasi strategis. Hadirkan 6 mitra kerja bidang hukum dan pemerintahan, Pansus 1 DPRD Kalimantan Selatan dalami laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ tahun 2024. Upaya ini untuk mengidentifikasi masalah di lapangan agar dirumuskan sebagai rekomendasi strategis. Selanjutnya disampaikan dalam paripurna DPRD dengan menekankan perbaikan program serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, Pansus 1 juga soroti optimalisasi serapan anggaran oleh SKPD agar dana yang telah dialokasikan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ya, kita mengharapkan semua SKPD
tetap dengan strategi yang ada, dengan visi dan misi yang ada, dan juga program yang ada dijalankan, dan serapan realisasi bisa lebih maksimal sehingga penggunaan anggaran yang sudah dianggarkan dalam badan anggaran masing-masing subsidi bisa berjalan lancar dan juga bisa mencapai kinerja yang lebih baik lagi. Setelah rangkaian rapat kerja selesai, Pansus 1 akan berkoordinasi dengan Kemendagri untuk memperkuat draft rekomendasi yang akan dibawa ke paripurna. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menyoroti sejumlah tantangan kenotariatan di Kalsel. Di antaranya, kewajiban domisili wilayah kerja notaris. Hal ini diungkapkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti, saat melantik 37 notaris baru di Banjarmasin, Senin pagi. Permasalahan domisili menjadi tantangan yang masih dihadapi praktek notariatan, karena mengharuskan notaris selalu berada di tempat saat diperlukan. Selain itu, permasalahan lain seperti pengelolaan protokol notaris, kurangnya tenaga pendukung kompeten, hingga ketidakpatuhan pelaporan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan harus dibenahi. Sehingga kepada para notaris baru, Kemenkum berpesan agar melaksanakan tugas penuh tanggung jawab dan integritas. Pesan saya, kalau saya kepada teman-teman notaris bisa menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, yang selalu saya tanamkan adalah punya integritas. Karena integritas itu adalah sangat penting bagi seorang notaris, itu siapapun itu, perlukan integritas dan juga profesionalisme yang sangat saya perlukan. Karena kalau kita kerja tanpa integritas, tanpa profesionalisme, nanti akan menjadi masalah di kemudian hari. Sementara notaris baru diharapkan jadi agen perubahan pelayanan hukum lebih baik. Notaris yang diangkat hari ini, pada tanggal 14 April 2025 ini, kami sangat tanamkan itu pada rekan-rekan melalui tim kami yang tadi disampaikan Ibu Kepala Kanwil. Tentunya kami akan menjaga hal itu. Karena di sini juga ada organ-organ yang memang punya kewenangan ya untuk mengawasi kami dalam melaksanakan tugas pekerjaan. Dengan penambahan notaris ini, total Kalsel memiliki 317 notaris di bawah pengawasan 5 Majelis Pengawasan Daerah Notaris. Syamsul Alam, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Purwadi Arianto, kunjungan kerja ke Kalimantan Selatan. Wamenpan RB berikan apresiasi layanan publik di Banjarbaru. Pastikan pelayanan publik berjalan optimal. Wakil Menteri Pan RB lakukan kunjungan ke Mall Pelayanan Publik Kota Banjarbaru Kamis siang. Setelah peninjauan, Purwadi mengapresiasi Mall Pelayanan Publik Banjarbaru yang kini memiliki 33 tenan dengan 43 petugas ini. Diharapkan, pelayanan terus meningkat dan instansi yang melayani bertambah, sehingga makin mempermudah masyarakat. Tentunya dari pusat melihat ini sebagai suatu kemajuan. Dan saya berharap di tempat-tempat lain, mall pelayanan publik terus bertambah. Nantinya ini akan menjadi contoh buat kota kabupaten yang belum ada dan bisa getok tular. Bisa dicontoh, kemudian disimulasi. Seorang warga yang mengurus perizinan pembangunan gedung di stan Dinas Perumahan dan Permukiman bilang, pelayanan di Mall Pelayanan Publik sangat efisien. Izin pembangunan gedung, Mbak, di tenan diseberkan sebelah sini. Menurut saya pelayanan di sini cukup bagus dan nggak ada kekurangan sama sekali. Dan saya juga merasa nyaman di tempat ini cukup luas, antriannya juga teratur. Selain cepat, Mall Pelayanan Publik juga dinilai lengkap dengan tempat yang nyaman. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara, harga kelapa di pasar tradisional Martapura, Kabupaten Banjar naik lebih dari 100% dari harga normal. Kelapa yang sebelumnya dijual seharga Rp6.000 per biji, kini menyentuh angka Rp15.000. Kelapa menjadi komoditas pasar yang mengalami kenaikan harga paling tinggi
di Pasar Martapura. Sejak sebelum Ramadan, harga kelapa naik 2 kali lipat lebih, dari Rp6.000 menjadi Rp15.000 per biji. Kenaikan ini diduga akibat masuknya perusahaan santan yang beli langsung ke petani dengan harga tinggi. Sehingga penjualan kelapa di pasar turun drastis. Pedagang bilang pembeli mulai enggan keluarkan uang lebih hanya untuk membeli kelapa. Kelapa yang dijual di pasar tradisional Martapura ini umumnya didatangkan dari daerah Sampit, Kalimantan Tengah. Ujar bagiannya, nupang mode ada perusahaan santan tara di sana tuh. Oh iya tuh, memang harga larang. Jadi bagian penukar di sini paksa menuruti harga perusahaan di situ, mau ada mau. Pedagang berharap pasokan kembali normal dan harga kelapa bisa turun agar daya beli masyarakat pulih. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Saudara, usai jeda kami akan hadirkan informasi menarik lain untuk Anda. Di antaranya, Desa Gunung Melati jadi sasaran TMMD ke-124. TNI akan bangun infrastruktur pedesaan. Selengkapnya sesaat lagi. Masih bersama kami di Kompas Kalsel Sepekan selama periode mudik 2025. Jumlah penumpang di Bandara Syamsuddin Nur meningkat 2,2% dari tahun 2024. Pergerakan penumpang mencapai lebih dari 208.000. Lebih dari 208.000 penumpang tercatat di Bandara Syamsuddin Nur selama mudik Lebaran tahun 2025. Jumlah ini naik 2,2% dari tahun sebelumnya dengan pergerakan pesawat 1.600 kali. Rata-rata sekitar 91 pergerakan pesawat per hari. Puncak arus mudik terjadi 28 Maret dengan total 12.200 penumpang. Sementara puncak arus balik terjadi 6 April dengan total 12.900 penumpang. Kalau untuk secara akumulatif yang kita monitor adalah bahwa kaitan dengan pergerakan penumpang mengalami peningkatan ya. Memang angkanya di angka sekitar 2,2% peningkatannya. Ada peningkatan tapi memang tidak sampai dengan 2 digit ya. Meski peningkatan penumpang tidak signifikan, pihak Bandara Syamsuddin Nur mencatat kenaikan cukup tinggi pada sektor kargo, yakni 13,2% dengan volume kargo terangkut 2.300 ton, rata-rata 133 ton per hari. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Saudara, arus mudik dan balik Lebaran 2025 di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin dinyatakan lancar dan aman. Tahun ini jumlah penumpang tak seramai tahun lalu, diprediksi karena turunnya harga tiket maskapai penerbangan. 22 hari pelaksanaan posko terpadu angkutan laut Lebaran di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Tercatat total penumpang naik dan turun mencapai 26.717 orang. Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Kelas 1 Banjarmasin menyebut jumlah penumpang turun sekitar 7% dibandingkan momen mudik dan balik Lebaran tahun lalu. Di antaranya dipengaruhi turunnya harga tiket pesawat. Secara garis besar, KSOP pun menyatakan arus mudik dan balik di Pelabuhan Trisakti Lebaran 2025 aman dan lancar. Evaluasi kami selama pelaksanaan itu sebenarnya tidak ada yang signifikan. Namun demikian kami masih melihat perlunya peningkatan apa nanti di sekarang masyarakat. Kemudian penertiban arus penumpang yang naik termasuk juga
Posko telah resmi ditutup 11 April lalu. Sementara, meski tidak signifikan, KSOP akan tetap lakukan evaluasi seperti peningkatan sarana prasarana dan penertiban arus. Syamsul Alam, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, menjelang bulan haji, calon jemaah haji di kota Banjarbaru mulai melakukan manasik. Kuota haji dari Banjarbaru tahun ini sekitar 200 jemaah. 163 jemaah haji mulai mengikuti kegiatan manasik sejak 10 hingga 22 April. Kegiatan manasik dilakukan di tingkat kota dan tingkat kecamatan. Dari 163 calon jemaah haji, tertua berusia 81 tahun, sementara yang paling muda 20 tahun. Kuota jemaah haji Banjarbaru tahun ini yakni 200 jemaah, sehingga masih terdapat 30 slot yang belum terisi. Diperkirakan keberangkatan calon haji berlangsung pertengahan Mei. Kemudian jumlah laki-laki itu 69 orang, yang perempuan 94 orang. Yang termuda berusia 20 tahun, yang tertua berusia 81 tahun. Jadi usia rata-rata adalah 54 tahun. Sementara seorang calon jemaah haji asal Loktabat Utara bilang telah melakukan berbagai persiapan, seperti mengikuti kegiatan manasik. Perasaan syukur alhamdulillah, ini sudah menunggu sekitar, saya daftar September 2011, baru bisa berangkat tahun ini. Insya Allah tahun ini lah. Berangkat sama siapa? Berangkat sama siapa? Oh, saya berangkat dengan istri saya. Mendaftar haji sejak tahun 2011, Fajrin juga melakukan persiapan khusus lainnya sebelum berangkat ke Tanah Suci, seperti persiapan fisik dengan rutin berolahraga. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara, seperti yang saya sampaikan tadi, Desa Gunung Melati, Kabupaten Tanah Laut akan jadi sasaran program TNI Manunggal Membangun Desa ke-124. Kodim 1009 Tanah Laut akan meningkatkan infrastruktur hingga membedah rumah warga tak layak huni di tempat ini. Kabar baik diterima keluarga Siti Khalifah, warga yang rumahnya dipilih untuk dibedah atau diperbaiki dalam program TNI Manunggal Membangun Desa ke-124 tahun 2025. Rumah yang dinilai tak layak huni ini akan dibongkar dan dibangun lebih baik oleh anggota TNI Kodim 1009 Tanah Laut. Dengan kondisi rumah yang kian rusak namun keuangan terbatas, program ini pun disambut haru Siti Khalifah. Alhamdulillah seneng banget Pak, soalnya kalau rencana atau pengen itu nggak ada sebenarnya, karena memang nggak ada yang dipakai kan, nggak berani punya angan-angan. Alhamdulillah dapat bantuan dari pemerintah. Bapaknya kerja apa? Bapaknya serabutan aja Pak, kerja buruh di pertanian. Desa Gunung Melati telah menjadi sasaran TMMD dengan anggaran 1,5 miliar rupiah. TNI akan meningkatkan infrastruktur di desa yang berada di Kecamatan Batu Ampar ini. Di antaranya, peningkatan akses jalan 1,8 km dengan lebar 3 meter yang jadi jalur angkut usaha tani dan perkebunan warga. Kita melaksanakan kegiatan pemantauan awal, pemantauan awal di mana ini merupakan rangkaian kegiatan TMMD ke-124 yang rencana nanti akan kita laksanakan pada saat minggu pertama bulan Mei sampai dengan minggu ke-4. Ya, ini merupakan rangkaian awal setelah saya tadi memaparkan rencana kegiatan TMMD tersebut. Ini merupakan sasaran-sasaran yang kita sampaikan. Di dalam TMMD ini sangat membantu masyarakat saya, baik dalam segi untuk menunjang perekonomian dan menunjang pertanian di Desa Gunung Melati ini. Karena jalan-jalan akses yang akan dibangun ini memang sangat dibutuhkan, sehingga jalan-jalan yang rusak dengan adanya TMMD bisa jadi baik dan masyarakat bisa mengangkut hasil panennya secara maksimal. Pengerjaan sasaran fisik dan non-fisik TMMD akan diselesaikan dalam 1 bulan.
TMMD ke-124 Kodim 1009 Tanah Laut di Desa Gunung Melati ini resmi dibuka awal Mei mendatang. Syamsul Alam, Kompas TV Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi dari atlet Muay Thai Banjarmasin yang gencar berlatih jelang kejur Prof. Tetap di Kompas Kalsel sepekan. Saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Kalsel sepekan. Atlet Muay Thai Kota Banjarmasin semakin gencar meningkatkan intensitas latihan menjelang kejuaraan provinsi Kejur Prof Muay Thai tahun 2025. Meski memiliki kesibukan masing-masing, atlet yang akan bertanding semakin semangat di tiap sesi latihan. Tiga kali per minggu, atlet Muay Thai Banjarmasin rutin melakukan latihan di sasana ini. Namun jelang kejur Prof, intensitas dan kuantitas latihan ditingkatkan menjadi 6 kali per minggu. Atlet terlihat fokus mengasah teknik pukulan, tendangan, dan pertahanan. Peningkatan intensitas ini untuk memaksimalkan kondisi fisik dan mental atlet guna meraih hasil terbaik. Dengan latihan yang konsisten dan persiapan yang matang, tim Muay Thai Banjarmasin optimistis bisa mempertahankan gelar juara umum pada kejur Prof Muay Thai tahun ini. Harapan kami di Kejur Prof ini meraih prestasi lagi kembali, mengingat Kejur Prof tahun kemarin kita mendapatkan 11 medali emas dan 10 perak kalau tidak salah. Jadi untuk mempertahankan juara umum Kejur Prof, insya Allah mudah-mudahan di tahun 2025 ini kami tetap mempertahankan juara umum di kejuaraan provinsi ini. Seorang atlet, Krisna, tak ingin menyanyiakan momentum latihan ini agar kembali memperoleh medali di rumah sendiri. Harapannya sendiri karena saya sudah latihan jauh-jauh hari, sudah latihan keras hingga sekarang, tentunya saya ingin juara. Tentunya ingin juara dan memberikan permainan yang terbaik ketika Kejur Prof nanti. Banjarmasin ditunjuk jadi tuan rumah Kejur Prof Muay Thai tahun ini. Dilaksanakan pada 25 hingga 27 April di Sasana Canes Fighter Banjarmasin. Naufal Rafiq, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Bertajuk Run the Ground, 11 komunitas lari mengikuti pra-event LPS Monas Half Marathon 2025 yang berlangsung di Kota Bogor. LPS Monas Half Marathon 2025, kegiatan yang merupakan kerjasama antara Harian Kompas dan Lembaga Penjamin Simpanan ini, akan digelar bulan Juni mendatang. Berlokasi di Taman Malabar Kota Bogor, sebanyak 11 komunitas lari yang melibatkan komunitas fun football dan komunitas sepeda antusias mengikuti pra-event LPS Monas Half Marathon bertajuk Run the Ground. Sebelum bendera start dikibarkan, para peserta terlebih dahulu melakukan pemanasan di Taman Malabar, yang dilanjutkan dengan lari bersama menuju Tugu Kujang, alun-alun Sempur, dan kembali ke Taman Malabar dengan jarak sejauh 7 km. Ya, pastinya kalau LPS Monas Half Marathon di tahun ketiga ini, yang pertama pembedanya peserta kita nanti lebih banyak. Yang kedua, secara rute kita juga akan sedikit berubah, dan ini nanti baru difinalkan, kita akan sertifikasi juga. Harap ini memang lebih baik di 2 tahun lalu. Animo masyarakat dari pertama ke ketiga sekarangnya cukup tinggi animonya. Sekarang pun baru buka saja sudah habis. Semoga akan lebih ramai dan harapannya sih masyarakat mengenal LPS. Jadi LPS menjadi lembaga negara yang memang masyarakat paham siapa LPS itu. Jadi LPS menjadi masyarakat itu menjadi lebih kuat di masyarakat secara lembaganya. Rencananya LPS Monas Half Marathon yang ketiga ini digelar tanggal 15 Juni mendatang.
Event lari yang diselenggarakan atas kerjasama Lembaga Penjamin Simpanan, Harian Kompas, dan juga pemerintah Provinsi DKI ini akan diikuti 6.000 pelari dengan rute Monas dan finish di area GBK sejauh 21 km. Kita ke informasi lainnya, Saudara. PBSI resmi mengumumkan daftar 20 pemain untuk turun di Piala Sudirman 2025. Tanpa Anthony Ginting, Jonathan Christie yang jadi tumpuan di tunggal putra. Sementara pasangan non-pelatnas Rehan Naufal dan Gloria Wijaya masuk memperkuat sektor ganda campuran. Induk Federasi Bulu Tangkis Indonesia PBSI resmi mengumumkan skuad untuk Piala Sudirman 2025. 20 pemain yang terdiri dari 12 putra dan 8 putri ditunjuk untuk membela Panji Merah Putih di ajang bergu campuran prestisius ini. Di sektor tunggal putra tanpa Anthony Ginting, Jonathan Christie akan jadi tumpuan merah putih meraih poin. Jojo didampingi 2 pemain muda, Alwi Farhan dan Zaki Ubaidillah. Untuk sektor tunggal putri, 2 andalan Indonesia, Gregoria Mariska dan Kutri KW siap diturunkan. Di sektor ganda putra, skuad Indonesia cukup mentereng dengan 3 pasangan berkualitas mumpuni, Fajar Alfian Rian Ardianto, Leo Roli Karnando Bagas Maulana serta Daniel Martin Sohibul Fikri. Untuk ganda putri, Indonesia mengandalkan Febriana Kusuma Amalia Pratiwi yang dilapis pasangan Lani Tria Mayasari Siti Fadia. Fadia juga bisa diturunkan di sektor ganda campuran berpasangan dengan Dejan Ferdinansyah. Di sektor ini, Indonesia juga membawa Rinov Rivaldi Pita Mentari serta duet non-pelatnas Rehan Naufal, Gloria Wijaya. Piala Sudirman 2025 akan digelar di kota Xiamen, Tiongkok mulai 25 April. Indonesia yang menempati unggulan kedua akan memulai perjuangan di grup D bersama Denmark, India, dan Inggris. Menjelang Piala Sudirman 2025, PBSI memilih Indra Wijaya sebagai pelatih kepala tunggal putra, menggantikan Mulyo Handoyo yang sebelumnya mundur karena alasan kesehatan. Kehadiran Indra diharapkan dongkrak prestasi Jonathan Christie dan kawan-kawan, khususnya pada turnamen internasional di sepanjang 2025. Kejuaraan dunia bulu tangkis kategori bergu campuran Piala Sudirman 2025 akan diselenggarakan di Xiamen, Tiongkok 27 April hingga 4 Mei 2025. PP PBSI pun terus matangkan persiapan skuad Cipayung, salah satunya di sektor tunggal putra. Terlebih tunggal putra Indonesia kini dinahkodai Indra Wijaya untuk menggantikan pelatih utama Mulyo Handoyo yang tak lagi menjabat pelatih kepala utama tunggal putra. Menjelang Piala Sudirman pada akhir April, Jonathan Christie masih menjadi ujung tombak tim Indonesia yang kini dibantu Alwi Farhan dan Muhammad Zaki Ubaidillah. Di grup kan kita ada Denmark sama India. Nah itu. Jadi tetap ujung tombaknya ya memang di Jojo. Kesiapan anak-anak seperti Alwi, Ubed, kenapa kita bawa untuk proses regenerasi supaya mereka juga dapat ngerasain pertandingan gede itu seperti apa gitu. Yang muda-muda itu memang harus dikasih jam terbang lebih gitu. Bagaimanapun juga jangan dilihat hasilnya mereka gitu, tapi gimana mereka berprosesnya. Itu yang saya rasa cukup penting, dan saya rasa juga pasti mereka dapat banyak hal lah dari kesempatan ikut tanding di Sudirman Cup. Indonesia berada di grup D bersama Denmark pada Piala Sudirman 2025. Denmark dan Indonesia pincang usai tak diperkuat andalannya Victor Axelsen dan Anthony Ginting akibat cedera. Ini merupakan tantangan baru Indra Wijaya yang hanya bisa mengandalkan Jojo, Alwi, dan Ubed pada laga yang dihelat di Feng Huang Gymnasium Xiamen, Tiongkok. Rinintani Ken Wandiansen, Kompas TV, Jakarta. Saudara, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kompas Kalsel sepekan hari ini. Saya Aulia Tasya beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berkumpul dengan keluarga, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa.